Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian tafsir surat An-Naba atau surat Amma Yatasa'alun. Pagi hari ini masuk kepada ayat yang ke-39. Kita jemput sebenarnya ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala as-sawaba. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Inna andarnakum adzaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ayat yang lalu ujungnya adalah la yatakallamuna illa man adina lahu rahman. Tidak satupun di hari kiamat atau di hari kebangkitan saat digiring dihalau menuju tempat berkumpul sampai selesai, yang bicara seenaknya seperti di dunia ini, karena hak bicara ketika itu dicabut. Walaupun mereka masih punya mulut, masih punya lidah, tapi tidak mampu berucap dan bicara. Lantaran kehebatan, kedahsyatan hari itu, dan Allah betul-betul menampakkan ketika itu bahwa dialah yang berkuasa, maha kuasa, raja di raja. Malik yaumiddin. Kecuali mendapat izin daripada Allah, seperti untuk memberikan syafaat. Bantuan pertolongan namanya syafaat atas izin Allah. Maka terbagi-bagi pula nanti syafaat itu kepada sekian. Dan syafaat itu hak yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, kepada nabi, malaikat-malaikat, kepada orang-orang mukmin. Bahkan amal saleh pun bisa menjadi syafaat pembantu penolong kita nanti di akhirat. Yang berikutnya wa qala sawaba. Sawab diterjemahkan ke dalam bahasa kita benar, jujur, betul. Arti benar, jujur, betul, tidak satu pun yang berkata nyeleneh. Sementara ulama mengatakan itu hakkan, bicaranya yang benar. Yang lain mengatakan yang diizinkan bicara orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah di atas dunia. Karena la ilaha itulah qaulul haq, perkataan yang benar. Rasanya menyebut kaji yang lampau sudah selesai. Kita masuk sekarang. Dzalikal yaumul haqq. Itulah dianya al yaumul haq, hari yang hak, hari yang pasti. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Terjemahannya sini, maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Mari kita pahami. Zalika kan kata isyarat tunjuk, menunjuk, sama dengan haza dan lain sebagainya.
Yang ditunjuknya adalah itulah hari apa? Hari di mana berdiri para malaikat-malaikat bersaf-saf dan juga ruh. Jadi itulah dianya. Hari saat di mana berdirinya malaikat menyusun saf dan juga ruh menunggu menanti proses selanjutnya. Dalam Quran dikatakan wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Tuhanmu sedangkan malaikat telah menyusun barisan saf-saf yang sangat teratur. Itu hari di mana tidak satu pun yang diizinkan bicara, kecuali yang benar. Jadi maksud kata-kata zalika menunjuk ke situ. Itulah hari yang pasti benar. Jangan dikeragui kebenaran hari itu. Bernamalah dia Al-Yaumul Haq, hari yang pasti. Bagi siapa yang membaca zikir bacaan ini ketika salat malam dapat itu. Itu disebutkan wa qaulukal haqq wa liqa'ukal haqq wa wa'dukal haqq itu. Firman-Mu benar ya Allah. Berjumpa denganmu juga benar. Janjimu juga benar. Neraka benar, surga benar. Semuanya benar karena Engkau adalah al-haq, antal haq. Dan hari bertemu, hari berjumpa, hari kebangkitan disebut dengan yaumul haq, hari yang pasti benar. Bahkan ada salah satu nama surat namanya surat Al-Haqqah. Al-Haqqah. Juz 9 kan? Jadi dijelaskan itu berarti kata-kata ulama ini kita hadirkan di benak, di pikiran awak, bahasa awak lagi. Apa yang mampu kita pikirkan sesuai ayat itu saat di mana kita manusia-manusia semua makhluk dibangkitkan, kemudian ruh masuk ke jasad, bertelanjang bulat tanpa beralas kaki, tidak berkitan, di suatu tampek yang luasnya tidak bisa kita memperkirakan, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada gundukan-gundukan, tidak ada lembah, ngarai, jurang, sungai, lautan, dan tidak ada, semuanya datar saja. Sejauh mata memandang datar. Tidak ada tanam-tanaman, tidak ada pohon-pohonan. Semuanya hadir di situ. Panas luar biasa, orang direndam oleh peluhnya sendiri, sesuai dengan tingkatan amal. Tidak ada yang menaungi dari panas luar biasa ketika itu, karena matahari tadanu, matahari dekat. Kemudian dihalau satu persatu, digiring untuk berhimpun dan berkumpul. Sementara malaikat sudah menyusun. Di benak kita hadir, itulah dia. Zalika, itulah dia al-yaumul haq, hari yang benar, pasti terjadi. Hari di mana tidak satu pun bicara. Nah, kalau sudah tergambar itu, baru faman syaa ittakhadha ila rabbih ma'aba. Itu siapa yang ingin memperoleh najah, keselamatan, memperoleh keberuntungan, memperoleh keselamatan, kebahagiaan, sa'adah, dan salamah, maka hendaklah dia menempuh jalan, mengambil jalan. Ittakhadha mengambil, menempuh jalan menuju kepada Tuhannya.
dengan cara mendekatlah kepada Allah. Laksanakanlah petunjuk-petunjuk, tuntunan-tuntunan, pedoman-pedoman yang telah Allah turunkan. Hindari, jauhi hal-hal yang mendapatkan kita jauh daripada Allah. Nah, bekal terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah, menempuh jalan keselamatan, takwa. Matazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal takwa. Karena yang akan diselamatkan orang bertakwa. Wa yunajjillahu alladziina taqaw. Allah akan selamatkan orang bertakwa. Atau ayat lain, tsumma nunajjil alladziina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang bertakwa dari menyimpang masuk neraka, terjebak terjerumus masuk neraka. Jadi siapa yang ingin selamat, ingin bahagia, ingin mendapat kemenangan dan keberuntungan, memperoleh rahmat Allah, tempuhlah jalan. Wa man syaa'a takada ila rabbi ma'aba. Siapa yang ingin menempuh jalan untuk menemui Tuhannya, bertemu dengan Tuhannya, maka tempuhlah jalan itu. Jalan yang lurus itu. Berbekal dan bersiaplah dengan takwa. Kan ada doa dibaca orang. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Salamatan fid din. Dalam beragama ini, laksanakanlah ajaran agama yang salamah, yang terbebas, terhindar, terlepas, terjauh daripada ajaran-ajaran yang tidak benar, pelaksanaan-pelaksanaan ibadah yang tidak berdasarkan petunjuk. Namanya salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi. Tambahan ilmu ya belajar, kan belajar. Taklim, apa yang akan ditaklimkan salah satunya bagaimana supaya kita selamat menuju akhirat sana. Wa barakatan fi rizki, rezeki yang berkah. Wa taubatan qabla al-maut, taubat sebelum kematian. Dan seterusnya. Taubatan qabla al-maut, apa lagi? Wa rahmatan wa maghfiratan ba'dal maut. 3 terkait dengan mati. Nanti di belakangnya, hawin alaina fi sakaratil maut wal afwa indal hisab. Afwa indal hisab. Jadi bagaimana kita supaya selamat ketika dihisab dan najata minanar, selamat daripada terjumus ke neraka? Ya, jalan satu-satunya tempuhlah jalan menuju Tuhanmu. Gitu. Jadi faman syaa, setelah jelas dan terang penjelasan itu, maka siapa yang ingin, katakan man arada, man syaa, siapa yang ingin apa? Ingin an-najah. Kalau bahasa siapa yang ingin selamat, saya ingin dilindungi, dipelihara, mendapat rahmat Allah. Satu caranya, menempuh jalan menuju kepada Tuhannya. Karena jalan menuju kepada Tuhan itu kepada Allah sudah ditunjukkan. Ini jalan yang Allah ridai. Pedomannya Al-Quran, petunjuk sudah ada sunnah Nabi. Berbekalah dengan takwa. Tapi siapa yang tidak ingin menempuh jalan itu, tidak usah ambil. Karena sekarang ada orang yang sudah mengansur-ansur jalannya ke neraka.
Secara bertahap dia sudah mengarahkan kakinya menuju neraka di dunia ini. Kemarin kita sebutkan di masjid apa? Tengah Jual. Aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula. Aula itu ada yang memahami adalah kata-katanya dekat, al-qurbu. Apa matanya? Engkau semakin mendekat menuju kebinasaan, semakin dekat dan terus mendekat, 4 kali diulang. Jadi ada orang yang di atas dunia semakin lama dia semakin mendekat kepada kebinasaan, kecelakaan, kehancuran, kesengsaraan abadi. Aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula. Kan sudah al-qiyamah. Ini dua saja itu. Jalan apa yang hendak ditempuh? Kalau jalan keselamatan, ini dia. Jalan kebahagiaan, ini dia. Kalau jalan kehancuran, kebinasaan, ke neraka, ini dia. Jalan sudah dibentangkan. Wahadainahun najdain. Wahadainahun najdain. Kami telah tunjukkan 2 jalan. Najdain itu jalan yang mendaki, nampak dari bawah. Oh, ini perginya ke surga, ini ke neraka, kira-kira begitu. Ini selamat, ini celaka. Ini bahagia, ini sengsara. Ini benar, ini salah. Ini lurus, ini nyimpang, nampak jalan itu. Nampak jalan. Bagi siapa yang nampak jalan? Bagi orang yang Allah beri furqan. Apa furqan? Pembedaan. Nampak pembedaan? Berilmu. Orang yang tidak berilmu tentu tidak tahu dia beda. Kira-kira itu intinya di sini. Inti ayat yang ke berapa? Ayat ke-39. Ya, ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Ma'aba itu marja'. Untuk memperoleh balasan, rahmat, keridaan, dan surga serta bertemu dengan Allah, maka harus dia tempuh jalan kembali kepada Allah. Marja' dan tarikan tadi suatu jalan yang telah dituntunkan oleh Rasul untuk kita tempuh. Jalan takwa namanya. Setelah itu diulang lagi ancaman dan peringatan keras serta pertakut tentang bagaimana hari itu. Inna andarnakum adaban qariba. Sesungguhnya kami andarna, kami memperingatkan kepada kamu suatu azab yang semakin dekat atau amat dekat. Ada suatu kaidah bunyinya, kullu ma huwa atin qaribun. Setiap sesuatu yang akan datang itu dekat. Kullu ma huwa atin, setiap sesuatu yang akan datang dekat. Makin lama makin dekat, makin lama semakin dekat. Maka dikatakanlah mati itu dekat. Lebih dekat dari apa saja mati namanya. Dikatakan kiamat dan akhirat itu dekat karena kita semakin mendekat. Yang semakin mendekat itu kita. Kiamat di situ saja, mati di situ saja. Kita yang mendekat. Kenapa? Kita dalam perjalanan ini. Kita ini kan sedang berjalan ini. Dalam perjalanan kita namanya kan musafir. Orang musafir. Kalau Nabi sendiri mengumpamakan beliau itu seperti orang istirahat di bawah pohon saja. Istazalla tahta syajar. Istirahat di bawah pohon. Atau gharib, orang asing saja yang dalam perjalanan. Jadi kita terus berjalan. Orang yang terus berjalan itu makin lama makin dekat kepada tujuan. Maka dikatakanlah azab itu sangat dekat karena lama-lama orang makin mendekat.
Itu tuh kami peringatkan kepada kamu. Kumnya ini kemana perginya? Kum. Ada imami inna andarna kum. Kum itu terarah kepada awal-awal mulanya adalah ahlu Makkah. Penduduk kota Makkah yang kafir, yang musyrik, yang bangkang, terutama tokoh-tokohnya. Dan termasuk dalam ahlu Makkah inilah wa amsaluhum. Orang-orang yang seperti semisal mereka di mana saja berada dan kapan saja. Maka siapa saja yang perangainya, sifatnya, tingkah lakunya, wataknya, tindak tanduknya sama dengan orang kafir Makkah, walaupun dia tidak orang Makkah, sama dengan kaum musyrikin Makkah di zaman Nabi dulu, walaupun dia orang Sumatera Barat misalnya, masalahnya bukan negerinya, bukan zamannya, tapi masalahnya i'tikadnya. Karena si kafir-kafir Makkah yang tokohnya Abu Jahal, Abu Lahab dan segala macam itu kan mereka menentang, bangkang, memusuhi Nabi dan sombong. Dan berbagai macam penolakan mereka, bantahan-bantahan mereka, olok-olok mereka yang luar biasa kepada Nabi. Lebih-lebih ketika Nabi menyampaikan tentang persoalan hidup setelah mati. Nah, keluarlah tuduhan mereka aneh-aneh saja. Puncaknya ada yang ambil tulang, ada yang mengambil tulang. Kaji tempoh hari. Diambilnya tulang-tulang yang sudah lama terkubur di tanah Makkah, dibawanya ke depan Nabi. Tulang-tulang itu dihancur-hancurkan dekat Nabi lalu dihamburnya ke atas. Qala may yuhyil izama wa hiya ramim. Nah, Muhammad, engkau yang mengatakan ada pula setelah mati hidup lagi. Nah, siapa yang kami hidupkan tulang-tulang cahaya ke ramim? Kan surat Yasin. Qala may yuhyil izama wa hiya ramim. Berkata dia, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang lagi setelah hancur binasa ini? Akan tabah cemeknya, tabah olok-oloknya. Turun ayat, kul yuhiha alladhi ansha'aha awwala marah. Kan surat Yasin juga. Katakanlah yang akan menghidupkannya lagi, yang telah menciptakan pertama kali. Gampang bagi Allah, tak susah. Nah, orang-orang yang tipe-tipe begini di Indonesia juga ada seperti itu orang, saya tidak tahu siapa orangnya, yang melecehkan, mengolok-olok agama. Bahkan ada yang keluar daripada keyakinannya, dipilihnya keyakinan yang berbedalah dengan yang telah dianutnya selama ini. Nah, jadi kembali lagi, jadi kami anzarna, kami memperingatkan kamu, kami Allah perintahkan Rasul, maka jadilah kami, dan siapapun yang termasuk memberi peringatan masuk ke ini, anzarna. Sebab Allah kalau sudah memakai lafaz kami, itu terlibat, ikut serta siapapun yang masuk ke situ. Misal, wa ambatna fiha habba wa inaba, ambatnya kami tumbuhkan. Kami situ tu Allah berkehendak, cuma petani ikut menanam. Karena jagung itu tidak akan tumbuh, tidak akan melompat jagung itu daripada pagu ke ladang. Kami terlibat. Kami. Jadi Allah kalau sudah menyatakan ada yang terlibat, pakai kami. Di sini kaminya siapa? Allah. Malaikat yang menyampaikan wahyu, Rasul yang menerima wahyu dan menyampaikan, kemudian ulama yang mewarisi tugas Rasul. Lalu ujung-ujung tombaknya itu saya ini, kita ini ujung tombaknya ulama, garda terdepan namanya. Karena ulama barangkali
tidak sampai ke negeri kita ini, ke Sahwatuna ini. Maka ujung-ujung tombaknya itulah dia penceramah-penceramah, guru-guru ngaji, menyalang-nyalang ulama tibo. Itu anzarna. Kami beri peringatan kamu semua. Orang kafir, siapa saja yang kafir. Orang bangkang, siapa yang bangkang. Penentang sombong, siapa saja menentang dan sombong. Orang Makkah kah atau tidak Makkah. Zaman dahulu, sisuk dulu kalakah atau zaman sekarang dan zaman kedatang. Kum semuanya. Adzaban qariba. Azab yang sangat dekat. Nah, apa itu? Hadzarnakum wa khawafnakum adzaban qarib. Qaribal wuqu' itu hari kiamat. Azab di hari kiamat. Sebab dunia ini sebentar cuma tidak lama. Tiba di hari kiamat nanti terasa sebentarnya. Dalam akhir surah Al-Waqiah berbunyi itu. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka melihat azab itu atau kiamat itu, seakan-akan mereka merasakan tidak tinggal di dunia ini melainkan sesenja dan sepagi saja. Kan sebentar. Assalamualaikum itu ya. Kalau muang bau kini 57 lah. Kan lama. Bagi cik pawin ko lapane lo jalan wak tempuh. Awak selalu tarik ke sini. Lapane jalan panjang. Panjang muat. Tapi nanti di akhirat ketika hari kiamat dan ketika melihat kedahsyatan kengiriannya, seakan tinggal dunianya lah asyiyatan, sesenja hari saja atau sepagi. Itu menggambarkan sebentar dunianya, tidak lama. Nah, diorang wak lah dulu katanya, mujua sepanjang hari, hamalang sekejap mata, habis walahnya. Ketika lah tadi malang tu, anak dirintis, anak diusahakan, anak dikako, anak dikake, anak dikumpul-kumpul selama ko, habis malangnya sekejap mata, habis walahnya. Ketika lah malang yang terjadi itu, tidak ada lagi, habis. Tahu puluh-puluh tahun orang baru tahu, habis. Hancur. Bukankah ketika datang tsunami Aceh lu, habis semua. Gempa sekian detik, sekian menit, sekian detik. Memang malang sekejap mata. Jadi ketika terjadi musibah, petaka bencana itu, sekejap cuma. Dan yang selama ini tidak ada artinya. Nah, ketika mereka tiba di akhirat, melihat kedahsyatan kengerian, kesengsaraan, dan apa yang selama ini mereka pungkiri, ketika itu mereka menyadari tidak lama. Di dunia itu sebentar saja, asyiyatan au duhaha, dan seterusnya lah. Itu makanya kami peringatkan kamu dengan azab yang sangat dekat. Dekat, kiamat itu dekat. Cuma kita atau orang tidak merasa dekat, lama je. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Saat di mana yauma, hari, saat di mana yanzuru, melihat al mar'u seseorang, ma qaddamat yadah, apa yang telah diperbuatnya. Yang memperbuat itu biasanya kan tangan. Yadah itu kedua tangan. Yang melakukan, yang memperbuat tangan. Yang berusaha tangan. Umumnya usaha itu, pekerjaan itu dilakukan oleh tangan. Lalu terpakailah kata-kata tangan untuk usaha. Kita ambil contoh, tabat yada abi lahabin wa tab. Kan bukan tangan. Hasil usaha kerja bola itu.
Takwil kok, enggak, kita enggak akan bahas pula takwil enggak takwil. Tapi yang maksud jadah adalah usaha. Apapun qaddamat yang telah dia perbuat, yang telah dilakukan. Di sini terjemahnya sadar. Kami telah memperingatkan kamu dengan azab kafir. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, sama. Apa yang dilakukan oleh dua tangannya hari itu. Kenapa qaddamat? Secara bahasa qaddamat itu maknanya kan mendahulukan, mengedepankan. Anyo asen apa saja nalah kita lakukan kuah, itu nalah kita store, nalah kita agih. Apa saja yang telah kita lakukan, itu nalah kita kirimkan, nalah kita qaddamna. Apa yang telah kita lakukan itu nalah kita berikan. Maka terpakailah kata-kata qaddamat, apa yang telah dikerjakan. Karena apa yang telah dikerjakan itu nalah dikirim, nalah dicetak, nalah pasti kita usahakan. Nanalun. Maka apa yang telah dikerjakannya itu dikatakan yang qaddam. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Qaddamat, apa yang telah diperbuat. Apa maksud berbuat? Apa yang telah dilaksanakan itu yang telah dikirimnya. Qaddama menjadi muqaddimah. Contoh. Ketika ambil lapian aku berarti telah menjadi qaddam tu. Kamu telah mendahulukannya pai. Telah mau kirim. Yang telah berlalu. Salat subuh wa qadamna. Lah, apa ini? Lah kita kirim ke sini. Orang nak lalu, alun jaga dia subuh ke ala painya. Itu nak kirim ke sini. Bisa datang kau tak? Ketika itulah orang-orang melihat apa yang telah dilakukannya dahulu di atas dunia. Karena apa yang telah dilakukannya lah itu yang telah dikirimkannya, di store-nya ke akhirat atau ke dalam catatan malaikat. Lah menjadi file, lah menjadi didokumentasikan. Bahkanlah dilak. Awak kini ko telah bara perbuatan-perbuatan kita nalah dibungkui. Nah, tinggal nanti di akhirat menjadi selai. Aku kerja kita. Bahkan dalam ayat lain ma qaddamat wa akharat. Akhirat yang tidak jadi dilakukannya. Atau yang ditunda-tundanya melakukannya. Jadi yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Nah, ketika kita mencari itu dalam surah Ali Imran dikatakan yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara. Saat di mana mendapati setiap orang apa yang telah diperbuatnya, hadir terpampang, wa ma'amilat min su, dan apa pula yang telah dilakukannya daripada kejahatan, keburukan. Tawaddu, dia berangan, dia berkeinginan, andai kiranya antara dia dengan perbuatannya itu jarak yang sangat jauh dan ingin ketemu dia. Surah Ali Imran ayat 30. Artinya ketika orang melihat hasil kerja tangannya tercatat, lah ada file dokumentasinya. Ketika itu tidak ingin dia ketemu dengan amalnya, hasilnya. Dia ingin ketika itu andaikan ada jarak antaranya sejauh-jauhnya. Dia ingin masuk amadam ba'ida. Surah Ali Imran ayat 30. Ayat 30 itu bunyinya. Jadi yauma tajidu kullu nafsin,
hari saat di mana tajidu mendapati setiap diri apa yang telah dilakukannya. Hari apa itu? Hari kiamat. Hari kiamat kita akan mendapati apapun. Dalam surat Zalzalah kita baca itu. Min khairin atau syarrin. Kan ujungnya syarrai khairai yara. Setiap orang akan melihat keburukan atau kebaikan walaupun sebesar zarah akan dilihatnya hasilnya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan atau syarran. Mithqal seberat zarah dilihatnya. Dalam surah Al-Imran, yauma tajidu kullu nafsin. Hari saat di mana seorang mendapati, setiap orang mendapati ma'amilat, apa yang telah dilakukannya daripada kebajikan. Muhdara, hadir terpampang di hadapannya. Wa ma'amilat, dan apa yang dilakukan, diperbuat daripada perbuatan buruknya. Ketika itu tawaddu. Ketika seseorang melihat perbuatan jelek, perbuatan buruk, tawaddu, dia berkeinginan andai jikalau sekiranya antara dirinya dan perbuatan buruknya itu ada jarak yang jauh. Itu kan gambaran. Tidak ingin dia ketemu dengan hasil usahanya. Tapi bagaimanapun dia akan melihatnya, dia akan menerimanya. Lebih-lebih ketika membaca kitab catatan. Ma li hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kan surah Kahfi ya. Ini dia. Jadi kalau kita kembali kepada surah An-Naba, itulah hari yang kami peringatkan kamu dengan hari itu. Hari itu sangat dekat. Hari saat di mana orang melihat al-mar'u, seseorang melihat apa yang telah dikerjakan oleh dua tangannya. Artinya apa yang telah diusahakan. Nah, ketika itulah yaqulul kafir, berkata si kafir, ya laitani kuntu turaba, wahai sekiranya aku jadi tanah saja. Ada sekian penafsiran ini. Pertama, dalam beberapa hadis disebutkan, dalam beberapa riwayat pun disebutkan, binatang-binatang, hewan-hewan nanti akan dihidupkan lagi untuk diterima pengaduannya. Pengaduan binatang diterima, binatang juga sebagai saksi. Bahkan antara binatang juga nanti akan ada kisas untuk memperlihatkan keadilan Allah. Maka binatang-binatang yang bergaul dengan manusia, lebih khususnya, diterima laporannya, pengaduannya. Bagi Allah tidak butuh, tapi demi keadilan. Adalah kucing yang mengadu, anjing mengadu, koncek mengadu, kabau, jawi, kambiang, itiak. Di Makkah, di tanah sana, unta, keledai, kuda mengadu, kijang-kijang mengadu, burung-burung yang kita ketapel mengadu, ikan-ikan yang kita biarkan menggelepar-gelepar tidak kita sembelih. Pokoknya binatang-binatang atau binatang-binatang yang telah kita pernah tolong, menolong binatang kelaparan, kesakitan, dan kita terbantu. Semua binatang-binatang itu akan diterima laporan dan pengaduannya, diminta saksinya. Bahkan binatang-binatang itu ada yang malahan menjadi saksi kebaikan kita. Maka salah satu saksi nanti di akhirat adalah binatang. Hati-hati dengan binatang. Bukankah perempuan zina memberi minum anjing? Atau laki-laki memberi minum anjing? Jadi saksi nanti binatang itu. Pasti binatang dihidupkan. Husyirat, dikumpulkan bersama kita. Maka setelah selesai proses binatang semua, pengaduannya, laporannya,
Sampai Nabi mengatakan, aku berlepas diri dan aku berlindung nanti kepada Allah daripada kalian datang nanti memikul unta-unta, kuda-kuda, kambing-kambing yang dikorupsinya, atau yang mengadu, yang mengeluh dia diperlakukan begini oleh manusia. Selesai binatang semua, maka dikatakan kepada binatang itu, kuni turaba, kalian kembali jadi tanah. Tanah dia. Karena binatang tidak ada nerakanya, binatang tidak ada surganya. Di surga ada binatang, tapi bukan binatang dunia ini masuk surga. Ada riwayat nanti ada sekian binatang yang masuk surga, itu diperselisihkan. Anjing asbul kafi masuk surga katanya. Riwayatnya masih diperselisihkan kebenarannya. Kita tidak akan bicara itu. Tapi yang jelas binatang-binatang semua telah dikisas, diterima laporannya, pengaduannya dan segala macam. Maka kalian kembali jadi tanah. Ketika itu orang kafir, ya laitani, andai sekiranya aku juga jadi tanah, tentu saya tidak akan mengalami jadi tanah pula saya ini. Saya tidak akan mengalami kesengsaraan akibat laku saya. Maka ketika itu si kafir berandai, kok sekiranya awak-awak kok jadi tanah mau di binatang, kok lah habis Pak. Saya Pak. Itu andainya. Tapi ya laitani itu taman nih, agak-agak sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Namun saya taman nih. Pendapat kedua mengatakan, si kafir itu ketika melihat azab, apa yang akan mereka peroleh yang menerima, ketika itu mereka berandai, ya laitani kuntu turaba, andai sekiranya dari dunia dulu saya tidak jadi orang, jadi tanah, tetap jadi tanah. Asal muasal kita kan tanah, tidak jadi orang tanah sen. Tentu tidak kata keiko menerima nasib. Awak jasad awak kan tanah kok. Jadi saripati tanah. Mangkuak jadi orang kan dibuat jasad awak dari unsur tanah. Si kafir nanti mengatakan ketika azab sudah dilihatnya, andaikan dulu dari dunia tidak jadi orang ambo, tetap jadi tanah ser, tanah miang. Sama dengan orang menderita mengatakan dunia, andaikan ambo tidak terlahir selaku manusia katanya, karena tidak sanggup. Berandai, ya laita. Ini pendapat kedua mengatakan orang kafir itu begitu hebat kesengsaraan azab yang menimpa mereka. Mereka berandai, andai dia dulu tanah, tidak jadi orang, tidak jadi orang, tanah saja. Lam yakun syai'an madhkura, tidak ada apa-apanya. Begitu. Ini nyesal dia jadi orang. Karena mereka menerima sesuatu yang mereka selama ini mereka pungkiri, mereka ingkari, mereka tolak kebenarannya. Dikatakanlah hari itu namanya hari penyesalan, hasarah namanya. Menyesal, tapi itulah penyesalan yang tidak guna. Ya laitani kuntu turaba. Sekiranya aku jadi tanah saja. Itu kalimat dibacanya karena dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Itulah kesudahan orang-orang yang amma yatasaalun. Awal ayat, amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Si kafir memperdebatkan, mempertengkarkan, mengheboh-hebohkan, memviralkan tentang kiamat dan akhirat, hari kebangkitan itu. Lalu mereka menuduh gila, mempolok-olok, ujungnya ya laitani kuntu, ketemu awal dan akhir. Awalnya awak ku adolah ketika zaman Nabi itu menunggu ko apel bagi gigi menunggu Android, televisi,
Tentu ketika Nabi menyatakan kiamat kita setelah mati dihidupkan lagi seperti ini, dikumpulkan bertelanjang, tidak belas kaki, tidak berkitan, untuk dihadirkan lagi semua. Viral tuh, mereka viral. Berbagai macam komentar. Komentar zaman Nabi itu, beliau-beliau ini tokoh-tokoh heboh dia. Dia katakan alladzi hum fihi mereka heboh. Yang heboh itu orang tidak percaya. Yang percaya tidak heboh dia. Yang tidak percaya yang heboh. Unjuan jai kesenang kebari, unjuan jai. Orang yang benar itu kan tenang-tenang saja. Yang heboh-heboh yang tidak benar. Yang heboh tidak benar. Tahu. Alladzi hum fihi mukhtalifun, kalla saya lamun, thumma kalla saya lamun. Mereka akan tahu nanti, dan mereka akan merasakan nanti ujungnya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafir ya laitani. Ketika itu baru mati yang kan itu soal. Rasakanlah zuku. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ittakhadha ila rabb ma'aba. Selesai kajian kita. Mudah-mudahan masuk surga gitu. Amin. Ma'aba kita. Sekian yang bisa kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا